Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya imam yang suka merokok dan sering merokok di area musola? Jazakallah khair. Maaf menyambung Ustaz, dan pernah dengar kalau rokok tidak membatalkan wudhu. Jazakallah khairan. Saya kalau apakah rokok membatalkan wudhu, saya tidak tahu. Setahu saya tidak membatalkan wudhu dia. Tetapi kalau imam suka merokok, ini tergantung dia memahaminya seperti apa. Kalau saya berpegang pada pendapat rokok itu haram, karena memang tidak ada celah positifnya, gitu kan. Khamar itu diharamkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Al-ayah, yang artinya ditanyakan kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah keduanya ada manfaat bagi manusia. Ada dosa dan ada manfaatnya bagi manusia. Jadi masih ada manfaatnya, gitu kan. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka keluar sebuah kaidah penting dalam masalah penetapan hukum fikih, yaitu sesuatu yang lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, hukumnya menjadi haram. Seperti rokok misalnya. Seluruh pemerintah menuliskan gitu, rokok bisa membunuhmu. Pelang-pelang besar di pinggir jalan. Bahkan di dusus rokok dikasih foto. Diwajibkan oleh pemerintah menaruh foto di situ. Orang yang bolong tenggorokannya, orang yang ini, orang yang itu, dan segala macam. Atau tulisan bisa menyebabkan impoten segala macam. Saya tidak tahu orang-orang ini bisa baca nggak gitu. Itu bukan main-main pemerintah kita taruh itu gitu. Ya. Begitu juga dengan umumnya fatwa ulama, mayoritasnya mengharamkan masalahnya. Ya, itu seperti racun yang diperdagangkan dan dilegalkan. Apalagi dia menjadi imam, ini disayangkan sekali. Allahul musta'an. Tapi teman-teman sekalian, kita kembali kepada apakah sudah tegak padanya hujjah atau tidak. Maksudnya, apa dia sudah tahu hukumnya? Sudah pernah ada yang sampaikan? Karena hukum agama ini akan berlaku dan diterapkan bagi orang yang mengetahuinya, bukan pada orang yang jahil. Walaupun dia imam masjid, karena imam masjid kan bukan syaratnya di Indonesia harus orang alim. Yang penting dia sudah diangkat, ditunjuk jadi imam situ, maka dia boleh jadi imam. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nur Imam Syah, 28 tahun, masih menganggur karena keadaan di Cibubur. Mau tanya Ustaz, gimana hukumnya menunda atau gagal menikah karena adat? Terima kasih. Tidak ada masalah dengan Anda pengangguran, ya. Mungkin itu di mata manusia, tapi bisa saja Anda orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil tentu ikhtiar mencari pekerjaan. Kalau menunda pernikahan karena adat, seperti apa maksudnya ini adat ini? Apakah adat itu berjalan sesuai dengan agama, sama dengan agama, maksudnya tidak bentrok dengan agama, maka Anda memilihnya karena positif, atau memang adat ini bertolak belakang dengan agama? Misal, harus pilih tanggal tertentu, waktu tertentu, ya, tempat tertentu, baru dianggap pernikahannya sah. Atau harus mendatangkan jenis kuda ini, atau jenis hewan ini, syarat itu supaya nanti langgeng pernikahannya. Ini semua bertolak belakang dengan syariat. Kalau adat istiadat itu sesuai dengan syariat, maka syariat mendukungnya, gitu kan. Tapi kalau dia bertolak belakang dengan syariat, maka syariat kita dahulukan dari adat, maka tidak usah ditunda. Allahu a'lam. Selanjutnya dari Ilham Budi, laki-laki dari Bandung Barat, seorang pelajar 17 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, saya mengalami was-was akidah. Selalu ada kata-kata yang tidak baik di hati maupun di pikiran menjadikan saya takut dan merasa dosa besar. Bagaimana Ustaz mengatasinya? Was-was akidah seperti apa dulu nih? Sebaiknya kalau bertanya dirincikan, ya. Dalam arti kata memang sesuatu yang disoroti apa, supaya saya paham. Kalau Anda masukkan di sini adalah bisikan-bisikan untuk tidak beriman kepada Allah, menganggap dusta penyampaian dari Nabi SAW, ini semua dari syaitan. Ucapkan amantu billah, dan saran saya Anda selalu berdoa kepada Allah SWT agar dihilangkan was-was itu, dan juga ruqyah diri sendiri, karena ini ada was-was syaitan. Dikhawatirkan memang ada syaitan yang sedang bersama dengan Anda, wa na'udzubillah, apakah itu warisan, jin nasab, atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang ikhwah 23 tahun, Karawang, operator produksi. Afwan, mau tanya Ustaz, Ana sudah berusaha semampu Ana untuk bayar utang ibu Ana. Dan Ana punya rencana kalau ada rezeki lebih baiknya lebih dahulukan mana antara berangkatkan umroh ibu atau membayar utang ibu terlebih dahulu. Tapi kalau Ana ditanya soal punya hutang ke siapa, ibu Ana nggak mau terus terang Ustaz. Soalnya ibu Ana nggak mau ngerepotin Ana, bilangnya begitu. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khair. Bayar utang dulu.
Karena bayar utang bagi orang yang mampu wajib, sementara umrah sunnah. Dan di sini Anda posisi sebagai anak, harta Anda adalah harta orang tua juga. Maka saran kami, bayarkan utangnya dulu. Ya. Umrah bisa nyusul insya Allah. Dari seorang mahasiswa, ikhwah, Arum, 19 tahun, Depok. Bismillah Ustaz, bolehkah seorang perempuan memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak berpoligami sepanjang pernikahan, kecuali jika wanita tersebut sudah tidak bisa melayani suaminya? Dan bolehkah istrinya meminta cerai jika suaminya mempoligamikannya? Iya boleh. Tapi tergantung laki-lakinya. Kalau antum sebagai laki-laki mengatakan, iya deh, saya setuju, saya nggak akan poligami, Anda harus patuh dengan syarat itu. Makanya kalau ada akhwat yang memberikan syarat seperti ini dan Anda memang niat poligami, bilang saya tidak bisa janji itu. Saya sekarang tidak poligami, saya akan nikah sama Anda, tapi saya tidak tahu ke depannya. Dan itu lebih baik. Dan itu hukum Allah, kenapa harus ditolak? Justru ini sebuah pertanyaan-pertanyaan, atau ini juga di antara pertanyaan penting harus disampaikan kepada teman-teman kita, Allahu alam, yang mau menikah. Ya. Karena poligami bagian daripada syariat. Saya sangat berterima kasih kepada Allah SWT, masih ada, bersyukur pada Allah SWT masih ada di antara akhwat kita yang Masya Allah memiliki keimanan yang luar biasa. Luar biasa. Mereka di saat poligami diperangi malah mereka tampil sebagai orang-orang yang mau berpoligami. Ada akhwat yang pernah memberikan informasi kepada saya, dan sampai sekarang kami coba ya membantu, tapi dari jarak jauh tentunya ya, karena saya tidak berinteraksi secara langsung. Tapi rupanya ukhti ini mu'allaf, ya, masih gadis, dan dia punya sahabat dekat janda, tidak punya anak, gitu kan, beda umur sedikit, itu minta agar diberikan satu suami. Mereka mau nikah dengan satu suami. Jadi mereka bilang, Ustadz, bisa nggak kalau saya menikah, saya berikan syarat suami saya untuk nikahi teman saya, dan juga temannya juga mengatakan hal yang sama. Jadi mereka berharap satu suami bisa menaungi mereka berdua. Saya subhanallah sempat berpikir pada saat itu, di zaman sekarang ada muslimah begini, apalagi ini yang memberikan syarat seorang mu'allaf, masuk Islam, gitu kan. Semoga Allah SWT mudahkan jodoh mereka. Ada juga pernah akhwat yang bertanya kepada saya pikir ikhwah waktu itu, karena tidak ketemu langsung, tidak interaksi, tapi sebuah pertanyaan yang dilemparkan kepada saya. Dia mengatakan, Ustadz, apa hukumnya kalau seorang laki-laki menikahi 3 wanita sekaligus? Lalu saya mengatakan, hukumnya boleh saja, tetapi masing-masing harus akadnya jelaskan, yang ditanya hukum agamanya. Jadi misalnya dia menikah dengan wanita pertama, dengan walinya, dengan maharnya, dengan saksinya. Selesai akad nikah, dia pindah akad nikah yang kedua. Selesai lagi, dia pindah akad nikah yang ketiga. Masing-masing punya akad nikah mandiri. Udah, saya tiba-tiba berenung pada saat itu. Kenapa kok ini bertanya langsung mau nikah dengan 3 wanita ya? Terus saya bertanya kembali. Kepada yang bertanya ini saya mengatakan, maaf saya mau bertanya kenapa antum bertanya seperti tadi itu? Terus dia jawab, Ustadz, saya bukan seorang ikhwah, tapi saya seorang akhwat. Dan saya dengan kedua teman saya sudah sepakat untuk berada di bawah naungan satu suami. Padahal mereka itu semua masih gadis. Jadi masih ada orang-orang yang seperti ini, subhanallah, yang memang mau menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu poligami bukan berarti juga harus semua orang jalankan, tapi juga bukan berarti harus diperangi. Karena dia adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.